gambar yang ada di depan. Nah, analisis gambar yang di depan ini ada apa dengan gambar yang ada di depan? Kemudian coba jelaskan pemahaman kalian, hasil analisis kalian gambar di depan ini apa sih? Oke, ada 5 orang siswa yang melakukan kegiatan masing-masing. Oke, kegiatan yang berbeda-beda, kegiatan yang masing-masing. Ada yang sedang membaca, kemudian ada yang sedang mendengarkan. Oke, yang anak yang pakai baju biru, ya, sedang melakukan praktik. Kemudian anak yang di belakangnya yang memakai baju ungu, buka laptop. Kemudian yang di ujung sedang melukis atau menggambar. Nah, dari kelima aktivitas di depan, kita singkirkan yang 2 yang di belakang. Kita pilih yang 3 dulu yang di depan ya. Dari membaca, kemudian mendengar, dan melakukan praktek dari 3 aktivitas tersebut, kira-kira kalian mau memilih yang mana? Nah, nanti Bu minta acungkan tangan ya. Satu dulu yang membaca, coba yang memilih dari 3 aktivitas itu, yang memilih untuk membaca siapa, acungkan tangan? Oke, membaca. Kita langsung kelompokkan saja ya. Anak-anak yang memilih membaca, tolong berkumpul di sebelah sini. Yuk, pindah sebelah sini. Tolong. Anak-anak yang memilih untuk membaca pindah ke barisan sebelah kiri. Yang belum kebagian, pindah ke kursi yang langsung dulu boleh. Kemudian aktivitas yang kedua, yang memilih untuk mendengarkan, coba acungkan tangan. Oke, yang mendengarkan banyak ya. Kita kumpulkan di sebelah laki-laki, sebelah sini. Karena mereka yang mendominasi, khawatir kalau disuruh pindah, jadi mereka pindah yang di sini. Kesukaan aktivitas kalian. Nah, sekarang aku mau bertanya lagi. Apa yang kalian ketahui mengenai akhlak? Akhlak itu apa sih? Akhlak itu? Akhlak itu perilaku. Kemudian apa yang dimaksud dengan akhlak mazmumah? Kan akhlak itu dibagi menjadi 2. Ada akhlak mazmumah, ada akhlak mahmudah. Nah, yang ibu tanyakan adalah akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mazmumah? Perilaku yang buruk. Ya, perilaku yang buruk. Coba sekarang ibu mau tanya. Contoh, berikan contoh dari akhlak mazmumah. Kira-kira apa? Berfoya-foya, contoh realnya. Contoh konkretnya seperti apa? Menghambur-hamburkan uang. Kemudian apa lagi? Sombong. Kemudian apa lagi? Hasad. Ya, apa lagi? Takabur. Ya. Nah, itu contoh-contoh atau bagian-bagian dari akhlak mazmumah. Nah, berikutnya, dari yang barusan kita bahas, maka dapat kalian ketahui bahwa hari ini kita akan membahas mengenai akhlak mazmumah atau akhlak buruk. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita akan kaitkan dulu akhlak mazmumah ini dengan pelajaran sebelumnya, yaitu Syu'abul Iman. Kaitannya apa? Ternyata menghindari akhlak mazmumah ini hubungannya dengan Syu'abul Iman merupakan bagian dari cabang-cabang iman berkaitan dengan amalun bil arkan atau perbuatan yang berkaitan dengan anggota fisik, dengan badan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Paham? Nah, akhlak mazmumah apa saja yang akan kita bahas hari ini? Ada 5, yaitu tentang berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, hasad.
sesuatu melebihi kebutuhan atau batas. Itu berfoya-foya. Kemudian ria, apa yang dimaksud dengan ria? Oke, perbuatan yang lebih ke arah amal ibadah yang niatnya bukan lillahi ta'ala tapi ingin dipuji oleh orang lain. Yang diperlihatkan ya kalau dia itu. Nah, kalau sum'ah sum'ah hampir sama dengan ria, hanya saja ria itu diperlihatkan amal ibadahnya. Kalau sum'ah itu diperdengarkan. Tujuannya sama, untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Kemudian yang keempat, takabur. Takabur itu apa? Takabur itu sombong. Dan yang terakhir, hasad itu iri dan dengki. Merasa bahagia ketika orang lain sedih, atau sebaliknya merasa sedih ketika orang lain bahagia. Lanjutkan. Nah, ini pengertian yang barusan. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan ke kalian. Yaitu yang pertama, apakah akhlak mazmumah sangat merugikan kehidupan pribadi dan masyarakat? Perbuatan buruk, akhlak buruk merugikan diri sendiri dan orang lain tidak? Contoh merugikannya seperti apa? Yang takabur, yang sombong merugikannya apa? Ya, dibenci orang lain. Dia bisa jadi tidak punya teman dan sebagainya. Kemudian poin yang kedua, apakah manfaat yang diperoleh dengan menghindari sikap berfoya-foya? Kira-kira menghindari sikap berfoya-foya itu manfaatnya apa ya? Satu saja, hemat. Jadi hemat. Oke, pertanyaan ketiga, bagaimana cara menghindari sikap ria dan sum'ah? Satu saja, cara untuk menghindari sikap ria dan sum'ah kira-kira apa? Meluruskan niat. Ketika beribadah niatnya harus lillahi ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Paham? Oke, lanjutkan. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan? Ayo, dan silakan. Dengan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi serta didik dalam mengidentifikasi dan mendeskripsikan akhlak foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan akhlak dengan baik. Oke, berdiferensiasi di sini. Kenapa tadi di awal Ibu menanyakan kalian siapa yang suka membaca, siapa yang suka mendengar, siapa yang suka bergerak melakukan praktek? Itu berhubungan dengan diferensiasi. Diferensiasi akar katanya dari bahasa Inggris ya different, yang artinya berbeda. Jadi nanti praktek pembelajarannya akan berbeda-beda tiap orang, tergantung dari gaya belajarnya. Yang tadi yang membaca dengan visual melihat, ada yang mendengar audio, ada juga yang kinestetik atau melakukan praktek. Itu diferensiasi. Kemudian kita lanjutkan. Jadi apa yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama yaitu pindah keluar, sudah tadi kita lakukan. Kemudian yang kedua kegiatan inti dan presentasi, sebentar lagi akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga nanti kita akan melakukan review aktivitas. Keempat rencana pembelajaran berikutnya di pertemuan minggu depan. Dan yang kelima berdoa. Nah, sebelum masuk ke kegiatan ini, ada yang harus Ibu tunjukkan ke kalian, LKPD dan instrumen penilaian. Ini untuk anak visual yang tadi suka membaca, yang mana Ibu? Nah, untuk anak visual yang suka membaca, maka tugas yang akan diberikan kepada kalian adalah hari ini membuat mind map yang tentunya berhubungan dengan akhlak mazmumah yang 5 tadi. Apa saja yang harus kalian lakukan? Nah, langkah-langkahnya. Jadi, yang pertama yang harus kalian lakukan, silahkan kalian menentukan topik utama akhlak mazmumah yang akan dijadikan sebagai bahan materi untuk dibuat mind map. Akhlak mazmumah yang 5 tadi, mau mana yang akan kalian buat mind map? Kemudian langkah selanjutnya
pilih subtopik yang akan dimasukkan ke dalam materi, seperti misalnya definisi, contoh sikap, dampak negatif dan sebagainya, itu subtopik. Silahkan kalian tentukan apa saja. Kemudian susun subtopiknya, mana yang harus disimpan di poin pertama, kedua, ketiga, dan yang terakhir. Kemudian selanjutnya kembangkan submateri yang telah kalian susun. Seperti misalnya tadi kalian memilih submaterinya definisi. Kemudian akhlak mazmumah yang kalian pilih adalah ria. Jadi ketika dikembangkan, tuliskan definisi dari ria itu seperti apa. Nah, setelah itu semuanya dibuat, lalu buat mind map-nya. Nanti kalau sudah mind map-nya jadi, silahkan unggah di link yang Ibu sediakan. Kalau misalnya kalian merasa kesulitan, boleh diunggah atau dikirim link mind map-nya melalui WhatsApp Ibu. Paham? Ini indikator penilaiannya apa saja yang dinilai. Yang pertama, ketepatan dan kejelasan informasi yang disampaikan. Kemudian penggunaan gambar atau simbol yang mendukung. Kemudian kreativitas dan presentasi visual. Dan yang terakhir, kemampuan menjelaskan mind map kepada audiens. Jadi mind map yang kalian buat nanti harus kalian presentasikan di depan. Sampai situ paham? Oke, selanjutnya yang suka mendengar kelompok ini ya? Oke, ada berapa orang? Ibu yang membagi atau mau kalian sendiri yang membagi kelompoknya? Sendiri. Oke, kalian bagi sendiri kelompoknya. Kalau bisa, kalau bisa anggota kelompoknya antara 4 atau 5 orang. Kan kalau misalnya 20 orang berarti mau 4 kelompok masing-masing 5 kan anggotanya, atau mau dibuat 5 kelompok berarti masing-masing anggotanya 4 orang. Paham? Apa yang mesti kalian buat? Nah, ini langkah-langkahnya. Silakan kalian memilih kasus yang disajikan oleh guru untuk kalian bahas dalam kelompok dengan mengakses link di bawah ini. Nanti Ibu share linknya. Kemudian analisis kasus tersebut, bagaimana kasus yang dipilih dapat dikaitkan dengan akhlak mazmumah. Jadi aktivitas yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu mulai bekerja. Nah, sebelum memulai pekerjaannya, Ibu bagikan dulu LKPD-nya.
di atas merupakan contoh dari alam kehidupan, maka ia alam kehidupan apa? Jawabannya, figur yang mengaplikasikan ibadah dengan tujuan menambah pengikut atau mendapatkan kemudahan dari masyarakat secara tidak langsung bisa dianggap melakukan ria, meskipun tidak dapat dipastikan secara langsung karena sesuai dengan hadis Nabi. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Niatnya adalah ingin mendapatkan pujian dari orang lain, maka kasus tersebut termasuk dalam ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Ramdan. Saya akan menjelaskan sifat ria. Pengertian yang ke-1 adalah pengertian ria, yang kedua ciri-ciri ria, dan Action. Kamu nggak boleh gitu, Aisyah itu teman kamu nggak boleh sombong. Apapun yang kamu gunakan diberikan dari Allah. Aisyah, sabar ya. Tapi jika Allah yang menurut kamu jangan sedih. Oke, kita beri umpan balik. Apa masukan yang bisa kalian berikan? Masukan yang membangun ya, yang bisa kalian berikan kepada teman-teman kalian yang melakukan permainan peran barusan. Masukan yang dapat kalian berikan kira-kira apa? Bagus. Bagus. Masukan kira-kira apa sarannya? Yang pertama, usahakan melakukannya secara serius perannya. Nggak usah serius kok acting nangis, tapi malah tapi dengan keberanian mereka mau maju ke depan pun kita harus memberikan apresiasi yang bagus. Jadi beri tepuk tangan lagi untuk teman-teman saya. Nah, selanjutnya kita masuk ke review aktivitas hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, apa yang dipelajari hari ini? Drama. Oke, tentang bermain peran. Terus apa lagi yang lagi yang kita pelajari hari ini? Tentang akhlak mazmumah, berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan apa lagi yang dipelajari hari ini? Cara membuat main. Apa lagi yang dipelajari? Melakukan studi kasus. Itu yang kita pelajari hari ini. Pertanyaan berikutnya, dengan membuat mind map, melakukan studi kasus dan role playing atau bermain drama tadi, bermain peran, tujuan pembelajaran yang telah tadi dikemukakan di depan kira-kira telah tercapai atau belum? Sudah. Alhamdulillah kalau begitu. Kemudian kegiatan mana yang paling disukai dan belum disukai? Drama. Yang disukai dulu, yang disukai mana? Speaking. Kemudian apa lagi? Dramanya, bermain perannya. Terus apa lagi? Yang disukai mana? Ya, kegiatan selanjutnya rencana pembelajaran berikutnya. Nah, minggu depan kita akan mempelajari al-kuliyatul khamsah. Khamsah itu artinya 5. Nah, al-kuliyatul khamsah itu artinya 5 prinsip dasar hukum Islam. Nah, minggu depan kita akan mempelajari hal tersebut. Jadi Ibu minta di
tolong dibaca dulu tentang Al-Qiyatul Khamsahnya ya. Paham? Jelasnya paham ya? Oke, kegiatan terakhir kita berdoa. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kegiatan hari ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup dengan doa subhanaka Allah